Ini sama seperti menginterogasi maling ya. Padahal pertanyaannya simpel, tapi jawabannya muter-muter, nggak nyambung. Jadi yang mana yang benar selama ini? Apakah pemerintah yang subsidi masyarakat atau masyarakat yang mensubsidi pemerintah melalui pajak-pajak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di Wiz ID Channel. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat selalu tentunya ya. Ya, baru saja saya menyimak mengenai bincang-bincang di sebuah TV swasta ya. Sebuah bincang-bincang eksklusif dari TV swasta dengan narasumber Menteri ISDM ya, Bahlil Lahadalia. Setelah saya simak sekitar 15 menit lebih, saya malah semakin bingung ya. Alasan-alasan yang rasional terkait polemik tabung gas 3 kg yang kemarin malah sampai menelan korban, nenek-nenek meninggal ya. Dan ada lagi yang meninggal mencari-cari tabung gas 3 kg, akhirnya tertabrak truk ya. Mengenaskan. Ini akibat kebijakan yang keliru tentunya. Ada 3 poin utama yang menjadi alasan kuat mengapa Kementerian ISDM harus memotong tabung gas 3 kg kepada para pengecer. Itu alasannya yang pertama yaitu mengenai adanya ditemukan anggaran kebocoran, dan yang kedua yaitu mengenai adanya para pemain nakal yang mengoplos tabung gas 12 kg dari tabung gas 3 kg, dan yang ketiga yaitu mengenai subsidi yang dikatakan tidak tepat sasaran. Bagi saya pribadi, jika menyimak video dalam tayangan tersebut, yaitu khususnya mengenai alasan-alasan Menteri ISDM Bahlil Lahadalia, mengapa mesti para pengecer itu dipotong jalurnya ya, jalur distribusinya. Jadi saya sendiri tidak menangkap alasan yang rasional ya. Malah bisa semakin bingung jika mengikuti argumentasi-argumentasi atau alasan-alasannya ya. Misalnya saja jika ada kebocoran mengenai anggaran ataupun adanya pengoplosan tabung gas LPG ya, itu sebetulnya ranah daripada regulasi pemerintah dalam menertibkan jalur distribusinya ya. Lalu pemerintah harusnya mengkaji ulang bagaimana caranya agar gas LPG 3 kg ini tidak disalahgunakan ya. Menurut saya pribadi, kesalahannya itu bukan ada pada si pengecer. Karena para pengecer inilah yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Jika dikatakan ada selisih para pengecer 1 atau sampai 2.000, itu sebetulnya sangat wajar ya, karena para pengecer tentunya harus mendapatkan keuntungan. Itu tentunya hal yang biasa, yang tentunya bukan jadi permasalahan. Bahkan bila perlu, para pengecer ini diberikan dukungan ya, agar mereka bisa berkembang, atau katakanlah ditingkatkan statusnya menjadi subpangkalan ya, atau apapun itu namanya. Dan terlihat sekali kebijakan dari pemerintah ini ya, khususnya mengenai energi atau tabung gas 3 kg ini, sebetulnya ada ketidaksinkronan ya antara kementerian dan pimpinan pusat ya, atau presidennya itu sendiri ya, Presiden Prabowo Subianto. Sehingga jika presiden tidak mengambil tindakan cepat, akan menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar tentunya ya. Jika dikatakan subsidi salah sasaran, justru kita harus memahami dulu ya apa itu subsidi. Malah saya pribadi bertanya,
selama ini sebenarnya yang mensubsidi itu pemerintah yang mensubsidi masyarakat, atau sebetulnya masyarakatlah yang mensubsidi pemerintah lewat pajak-pajak tentunya ya. Nah, pemahaman ini harus dikelirkan dulu agar tidak ada permainan kebijakan dalam hal ini ya, dengan alasan yang mengada-ngada. Lalu dikatakanlah subsidi itu tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana yang namanya subsidi itu tepat sasaran? Jika kategori kaya dan miskin atau definisi kaya dan miskin belum jelas, kita dapatkan versi resmi dari pemerintah. Justru selama ini pemerintahlah yang tidak memberikan kejelasan. Mana masyarakat golongan kaya, mana masyarakat golongan miskin. Berapa pendapatan mereka yang disebut kaya ataupun miskin. Ini harus diperjelas dulu tentunya. Jika misalnya masyarakat membeli tabung gas 3 kg dengan membawa KTP, tentunya itu tidak bisa diidentifikasi ya. Apakah KTP ini milik orang kaya ataupun milik orang miskin. Kita nggak bakal tahu ya. Atau jangan-jangan orang kaya yang menyuruh pembantunya untuk membeli tabung gas. Bisa saja kan terjadi seperti itu. Nah ini, makanya dalam hal ini regulasi pemerintah harus benar-benar dibenahi. Bahkan dari basicnya dulu ya, pemahaman mengenai subsidi, pemahaman mengenai apa itu golongan kaya, apa itu golongan miskin, ini harus diperjelas dulu agar subsidi itu katakanlah bisa tepat sasaran. Dan tentunya alangkah baiknya jika katakanlah ada sebuah aplikasi yang sedang digodok oleh pemerintah atau diperbaharui ya, atau diuji coba, tentunya harusnya bisa sambil berjalan ya, tanpa harus memutus para pengecer. Kan akhirnya kasihan masyarakat kena imbasnya ya, dipersulit oleh kebijakan yang seharusnya tidak perlu. Dan kabarnya Prabowo Subianto akan dalam jangka waktu dekat ini akan mereshuffle para kabinetnya, menteri-menterinya, bahkan dikabarkan menterinya yang tidak pro terhadap rakyat akan kena reshuffle ya. Ya kita lihat saja ke depan bagaimana ya. Tentunya kita sependapat bahwa menteri-menteri yang tidak kompeten, tidak pro rakyat, tidak profesional, atau ada permainan di balik kebijakannya itu, ya sebaiknya di reshuffle saja ya. Atau menteri-menteri titipan Jokowi, saya sepakat itu reshuffle saja. Ya saya ingin mengatakan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mengembalikan para pengecer sebagaimana fungsi seperti biasanya ya. Dengan bisa menjual kembali tabung gas 3 kg tanpa patokan harga tertentu ya, karena tentu saja para pengecer ini sudah tahu ya berapa harga yang semestinya mereka jual ya. Ya itu saja yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih yang selalu support channel ini, yang selalu setia menonton channel sederhana ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Wis ID pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.